dulu dianggap tabu dan sekarang diangkat, bukankah itu bagus? Jadi teman-teman, anak-anak muda itu bisa belajar apa itu seksualitas, apa itu seks, seperti itu. Mungkin kepada Pak Wahid. Sudah habis. Jual lapar kasih lah. Saya kurang pandai kalau soal ini. Saya nyerah sama Pak Muizda. Tapi saya ini mau agak sedikit belok dikit. Ya ini tapi nanti belok dikit ke ini posisi Kiai Amin. Ya. Terlepas dari ketertarikan atau ketidaktertarikan dengan Kiai Amin, ya. Kok saya punya perasaan tersendiri sebagai orang Jawa. Orang Jawa. Konservatisme kita itu ada dua jenis. Kalau orang NU itu dulu sebelum tahun 80-an itu yang namanya pondok NU pasti disebut sebagai pondok Salafiyah. Dari mana pondok Salafiyah? Itu maksudnya pondok NU. Tapi pasca tahun 80 itu ada kata Salafi. Orang tuh bingung, oh Salafi berarti pondok NU ya? Ternyata bukan. Yang disebut Salafi itu beda dengan Salafiyah. Salafiyah itu berarti metode tradisional yang diwarisi oleh bangsa Indonesia sejak sampai tahun 80-an kurang lebih seperti itu. Tapi kemudian dan sifatnya agak sedikit lokal. Tapi kalau pasca 80-an itu muncul gerakan transnasional. Yaitu misalnya Usroh dari Ikhwanil Muslimin dari Mesir, sifatnya antar negara. Tradisinya salaf juga, Salafi. Tapi mereka tidak disebut Salafi biasanya ya. Nanti kemudian sempalannya Majelis Mujahidin, pimpinan Abu Bakar Ba'asyir. Kemudian muncul Salafiyah Wahabiyah dari lulusan Madinah, lulusan Makkah, itu yang mendirikan pondok-pondok baru ini itu Salafi. Nah, kelompok-kelompok kemudian HTI, Hizbut Tahrir Indonesia itu dari Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, model-modelnya itu Salafi dan Salafiyah itu secara umum itu dalam soal politik, bukan soal fikih. Kalau fikihnya itu Salafi itu bagian dari Salafiyah. Karena Salafi itu rata-rata Muhammad Ibnu Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah gitu ya. Han-Adran dan Ibnu Hambaliyah. Kalau Hambaliyah itu bagian dari NU. Karena NU itu mengenal 4. Salaf, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, Salafi akhir ini yang dikembangkan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab itu sebetulnya turunan dari Hambali. Tapi bukan soal itu yang membedakan Salafiyah dan Salafi, tapi orientasi politik. Salafiyah NU tidak Islam politik, tapi Salafi Islam politik. Itu yang bikin huru-hara. Karena Undang-Undang Dasar 45 tidak mengenal itu dan kemudian dia nabrak, gitu. Nah, dalam konteks ini, ya Amin itu punya posisi yang menarik. Jadi dia itu kalau menurut orang Jawa, kalau saya sebagai orang Jawa itu kayak gini. Wong Jawa kuwi nek dipangku mati. Nah, filosofi huruf Jawa itu loh, kalau ada pangku itu sigek itu mati, huruf itu mati. Sukma kalau dipangku mati. Orang yang nggak bisa diatur, kalau dia udah ditangkap dan dilus-lus, disayang, dia akan diem. Nah, menurut saya Salafi itu sedang dipangku oleh Kiai Amin dan kelompok Salafiyah Indonesia. Termasuk Pak Jokowi sebetulnya dalam konteks ini. Pak Jokowi itu keras banget gitu, lelaki gitu ya. Tapi kalau NU itu ibu gitu. Ya Kiai Amin itu dipilih di situ, itu simbolnya. Jadi menurut orang modernis ini kok konservatif ya, tapi menurut orang Salafiyah ini menundukkan Salafi. Nah gitu. Dan itu yang kita sedang harap karena NU punya dinamika cukup panjang dalam konteks perpolitikan di Indonesia. Nah yang kedua, kalau dalam soal ini, soal apa namanya, jadi sekarang secara politik kemudian kan tidak di kubunya Pak Kiai Amin kan, yang apa namanya konservatif Salafi itu. Jadi lebih ditangkap oleh kubunya Pak Prabowo. Nah nanti kontestasi ini memang agak sedikit menggelisahkan ya. Ya tadi yang digambarkan bahwa koalisi-koalisi itu tidak murni
bentuk partainya kayak apa, tapi kemudian konservatismenya yang tetap itu. Tapi dalam konteks lain seperti yang saya utarakan tadi. Kalau yang ini saya setuju aja sama Pak Muiz. Dalam arti gini, lelucon guyon, walaupun yang ini ya Pak Muiz, yang dildo ini pendukung 02 loh, bukan 01 loh, musuh sampean ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Muiz. Saya setuju ya, hal-hal yang dianggap tabu tentang seks, segala macam seksualitas itu perlu diperbincangkan juga. Saya nggak setujunya sama dildo itu terlalu misoginis, saya bilang. Saya nggak setujunya gitu. Jadi perempuan itu dianggap sebagai objek gitu, terlalu misoginis. Nggak apa-apa ngomongin reaksi dan segala macam, tapi belakangan di ininya di apa wall apanya itu ada kata diperkosa lah apa, itu kan misoginis. Saya aduh, maksudnya bagus sih, cuma perlu belajar. Gimana ya? Saya yang jelas saya punya posisi, saya nggak setuju sama dildo, bukan soal isu seksualitas, tetapi cara dianya itu masih misoginis banget. Perempuan sebagai objek gitu. Itu saja sih. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menanggapi kembali? Ya, silakan. Ya, selamat sore Pak Wahid sama Kang Siswo ya, sama Aurel. Ya, selamat sore teman-teman juga. Perkenalkan, saya Ael, saya dari Youth Interfaith Forum on Sexuality IFOS. Nah, menarik pembahasan hari ini. Sebenarnya saya nggak sengaja sih untuk ikut kegiatan ini, tapi karena temanya sangat menarik, ya saya ikutin dan benar menarik. Mungkin yang pertama mau komentar, ini sebenarnya cuma komentar bukan pertanyaan, buat Mas Siswo gitu ya. Saya sangat setuju dengan presentasinya. Kenapa? Karena saya juga merasa bahwa Indonesia saat ini yang sedang panen itu Islam konservatif gitu ya. Ketika milih, makanya saya milih satu, yang menang juga Islam konservatif menurut saya, yang dua juga gitu kalau dalam pemilihan untuk pilpres ini. Nah, oleh karena itu memang butuh inovasi-inovasi dari teman-teman yang merasa konservatif untuk misalnya 2024 mau punya bargain position di dalam pemilihan ini, harus punya langkah-langkah yang lebih strategis, karena supaya jangan kita selalu dibajak gitu ya. Ini kan pada akhirnya kemudian tiba-tiba ketika 01 milih kemudian dibajak, akhirnya ya kita seperti si malakama gini. Nah, kecewa. Nah, oleh karena itu ini mungkin aku juga kasih gambaran. Tadi kan juga penelitian atau studi tadi kan menunjukkan bahwa orang nggak ada yang sedikit ya untuk yang golput itu. Meskipun memang sedikit, tapi menurutku teman-teman yang menyatakan golput itu menurutku teman-teman yang cukup kritis. Kenapa? Karena ya dia melihat situasi yang Mas Siswo jelaskan tadi. Timbul rasa apatis karena perjuangannya sepertinya kayak sia-sia gitu loh gitu. Nah, tapi bukan berarti, ini yang paling sering teman-teman golput tuh dibully, bukan berarti mereka nggak ikut dalam pesta demokrasi. Nah, itu yang sangat menurut saya perlu teman-teman muda juga ketahuin, karena pesta demokrasi itu nggak cuma ngomong politik elektoral. Pesta demokrasi itu ngomong bagaimana tadi seperti di hasil studi, bagaimana kita juga terlibat dalam proses politik sehari-hari gitu. Misalnya kita punya ruang di mana setiap teman-teman di daerah bisa menyuarakan suaranya lewat musrenbang gitu kan, musyawarah rembuk musrembang des gitu ya. Kemudian akan dibawa sampai ke tingkat nasional, provinsi sampai nasional. Dan juga mungkin kita bisa beraudiensi dengan stakeholder terkait tentang apa isu-isu yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu, alih-alih kita bilang ya kita harus ikut demokrasi pemilihan ini, ya lebih baik menurut saya, ini karena saya golongan yang lebih baik ini, ya kritis aja terhadap proses
pemilu ya boleh, tapi juga setelah pemilunya gitu. Jangan sampai kita dipandang para partai ini memandang kita anak muda sebagai objek-objek suara gitu loh. Jangan sampai kita dipandang seperti itu, karena narasi-narasi yang dibangun baik 1 dan 2, sorry to say, selalu misalnya yang satu udah ketahuan. Ini kritik aja ya, yang satu udah ketahuan. Yang satu selalu bilang hati-hati kalau teman-teman nggak milih, nanti yang terpilih yang buruk loh gitu. Emang mau gini gitu ya. Kita seolah-olah dihadapkan dengan tidak ada pilihan gitu. Jadi kita kayak, aduh bingung juga gitu. Yang 02 saya nggak mau ngobrol panjang lah ya. Nah, hal-hal kayak gini yang membuat kita kayak si malakama, jadi kita kayak nggak punya pilihan. Padahal ketika kita ngomong tentang politik itu nggak cuma elektoral. Ada ruang-ruang di mana anak muda itu punya fungsi yang kuat untuk menyatakan statement-statement politiknya lewat tadi musrenbang, des, lewat audiensi kita, macam-macam lah gitu. Nah, yang kedua, menurut saya memang kita kelemahan kita teman-teman yang progresif adalah kekurangan sosok leader gitu, pemimpin gitu. Jadi pemimpin kita tuh kalau aku rasa dewasain sekarang gitu, kita belum punya sesuatu yang kayak panutan banget. Nah itu dikarenakan atau disebabkan memang kita yang sebelah yang kita merasa progresif ini selalu ada upaya untuk kritis gitu ya. Jadi misalnya kalau ada yang baru, ini masa sih begitu? Kita kritik lagi sampai akhirnya kita tidak punya pemimpin yang jadi panutan. Lain hal dengan teman-teman yang di sebelah, mereka selalu modelnya betul. Jadi kalau si ngomong A gitu ya, otoriter, B gitu, dan mereka punya Habib Rizik misalnya, yang lain-lain misalnya juga, ya jelas model diskusinya juga udah beda. Kita model diskusinya kritis, tapi kadang-kadang terlalu kritis ini jadi bingung nih, nggak ada pemimpin. Ya mereka kalau ngomong A ya ngomong A, jadi kita udah kalah di metode sebenarnya. Kemudian yang ketiga, dari diskusi tadi aku nggak tahu sih siapa yang ngomong, tapi yang aku lihat yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mendorong bahwa teman-teman yang progresif, yang bawa banyak isu yang baik ini semakin visible. Jadi semakin visibility itu adalah sesuatu yang menurut saya untuk misalnya ke depannya kita mau bagus, sesuatu yang penting. Karena kenapa? Karena kalau kita diam aja, tadi nggak gunain medsos dan lain sebagainya, ya udah kita hidup dengan bubble kita aja gitu ya. Yang lain di sana padahal buzzernya udah digaji berapa juta per bulan, ya mereka menang aja gitu terus-terusan kayak gitu. Dan yang terakhir, ya udah nggak usah takut berpolitik sih teman-teman. Kalau menurut saya, kalau teman-teman merasa di Cirebon ada ruang-ruang bagi teman-teman bisa jadi politik praktis, bahkan jadi caleg. Banyak caleg-caleg sekarang yang menurut saya bagus. Makanya saya kalau pileg saya milih gitu. Kalau capres pilpres saya mau nggak ya gitu ya. Gitu. Kenapa teman-teman penting banget pileg, nggak pilpres ya ngomongnya. Penting banget pileg karena itu adalah perwakilan kita ngomong di DPR, teman-teman. Kenapa? Karena DPRD, DPR RI dan lain sebagainya, sama DPD. Meskipun DPD nggak fungsi-fungsi banget ya sekarang karena nggak punya kuasa untuk memutuskan, cuma ya kasih saran tapi bisa diterima DPR, bisa enggak kayak gitu. Nah itu juga masalah lagi. Kenapa teman-teman merasa bahwa situasinya ini environment pilpres pileg ini masih belum bagus sistemnya. Tapi menurutku paling penting ada baiknya bagi kita untuk waktunya tinggal berapa hari ya untuk belajar, teman-teman mencari tahu lebih banyak untuk legislatif, teman-teman, DPRD, kemudian DPR RI, mana sih orang-orang yang kayaknya akan jadi bisa membawa suara teman-teman di Senayan maupun nanti yang di daerah di provinsi di sini. Kira-kira itu sih teman-teman. Jadi jangan terlalu pesimis. Pesimisnya 20%, 30% aja gitu. Thank you.
Oke, terima kasih. Oh iya, tadi Pak Muiz belum dikasih bukunya, mungkin nanti perwakilan saja karena beliau sudah pulang. Saya kira saya tidak bisa menyampaikan kembali atau mengulang kembali apa yang disampaikan oleh KAL ya. Nah, sedikit informasi bagi teman-teman yang menyukai kopi, di meja sudah ada kopi yang disediakan oleh teman panitia, silahkan diambil jika menyukai kopi. Nah, langsung saja, ini waktu sudah sore. Kepada dua narasumber, saya meminta untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh AL. Boleh. Masih dong. Masih. Oke, masih silakan. Tapi mungkin penyampaiannya waktunya agak di minimalis. Ya, salam mahasiswa Kang Wahid. Saya Fikri dari Kompas yang wilayah 3 Cirebon. Kebetulan Kompas juga kemarin sempat heboh karena surveinya. Cuman bukan itu. Pertama, yang soal riset teman-teman Sofi tadi itu kan ada banyak hal menarik ya. Kenapa pemuda Kota Cirebon menolak politisasi agama, itu menarik sekali. Cuman nggak dijelasin itu kenapa sih nolak kayak gitu kan politisasi agama. Tapi di satu sisi tadi menganggap kompetisi pilpres itu biasa saja, itu maknanya apa? Apakah karena apatis atau karena tidak mau terpengaruh atau gimana? Nah, jadi pertanyaan saya pertama itu untuk peneliti, ini latar belakang respondennya bagaimana? Jadi latar belakang itu nggak cuman SMA atau mahasiswa, tapi dia berasal dari keluarga mana kayak gitu kan? Terus yang untuk Kang Wahid sama mahasiswa minta penjelasannya, makna dari riset tadi itu sebenarnya apa? Makna pandangan mahasiswa dan Kang Wahid soal riset yang masyarakat pemuda Cirebon menolak politisasi agama itu kan, itu menarik sekali. Apakah memang ada, meskipun Cirebon katanya dulu berasal dari kata caruban, artinya campuran ya, banyak etnis, banyak itu apakah ada hubungannya sama itu? Kemudian apakah memang sampai ke generasi sekarang kayak gitu? Itu aja sih, makasih. Dari, ya saya lupa namanya Kang siapa. Oh, Kang Fikri. Mungkin langsung ditanggapi oleh siapa terlebih dahulu? Oh, Pak Wahid. Mestinya yang riset dulu ya. Riset dulu aja deh. Gambaran responden. Ya, jadi karena saya izin salah satu tim penyusun soal tren jawaban yang menganggap elektoral itu biasa saja. Sebenarnya yang ingin kita lihat adalah sebenarnya itu turunan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi ketika mereka berpartisipasi terdorong karena faktor apa, terus bagaimana berkontribusi, dan itu lebih ke efek kesehariannya ketika pilihan-pilihan yang nanti akan dilakukan itu bagaimana perasaannya. Artinya merasa tertekankah atau bahagiakah, atau tadi tidak peduli apa yang kita lihat trennya ternyata biasa-biasa, berarti kan ketika orang lain ketika beberapa tim buzzer menciptakan politik sebagai ketakutan, usaha kecil ini sebenarnya ingin menunjukkan menunjukkan kontra narasi ya itu biasa aja. Jadi misalnya yang diciptakan dari masing-masing kubu, ketika ini jadi nanti ini dilegalkan loh, ini miras legal misalnya, atau nanti berdiri negara Islam loh, ya itu kan politik, cara-cara politik ketakutan yang dibuat oleh para buzzer, dan lalu itu sampai ke kita tanpa ada mekanisme pertahanan, dan kita ingin lihat responnya bagaimana. Ternyata ya itu biasa aja gitu loh. Mungkin saat itu ada efek kejut saat itu juga, tapi itu tidak akan mempengaruhi bagaimana mereka akan
berjalan ke tempat pemungutan suara dan ya mereka akan melakukan menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang melekat dalam haknya sebagai warga negara. Dan soal gambaran responden tentu ada batasan secara usia sebenarnya 10 sampai 25. Tadi kata memang beberapa responden ya ada sebagian yang masih pelajar kelas 3, yaitu kelas 3 atau yang sudah alumni, dan itu kita cek betul-betul mereka sudah punya hak pilih atau belum melalui iktp mereka punya KTP apa tidak. Nah, kenapa proses cek itu perlu dilakukan, karena kita perlu ada verifikasi soal pemilihan kategori misalnya remaja. Dan yang kedua, selain teman-teman SMA juga ada mahasiswa yang di Kota Cirebon, dan kita cek itu adalah domisilinya harus Kota Cirebon. Jadi ketika ada mahasiswa dari kampus YIN dan ternyata itu bukan warga Cirebon, tentu akan dilewat datanya. Artinya yang kita input datanya ya dia punya KTP sebagai warga Kota Cirebon, karena itu batasan penelitiannya memang seperti itu, supaya tertib. Sampai ke itu lalu ada level komunitas, kayak komunitas futsal misalnya, komunitas musik, dan beberapa komunitas yang pop, komunitas yang memang ada di Kota Cirebon yang kita list, dan itu kita batasi betul-betul jangan sampai usianya lebih dari 25. Dan itu pada proses cek-recek dari ketika input data. Oh misalnya memang bukan kategori dewasa, anak muda kan kalau mengacu ke undang-undang kepemudaan itu sampai 30 kan, tapi kalau mengacunya ke UNESCO atau UNESCO kan 40. Dan tapi kita ngambil tengahnya, yaitu ya 25 aja, takut misalnya dia usianya 29, khawatir ada data yang tidak konsisten. Jadi itu sih, jadi memang secara domisili dia punya KTP tetap sebagai warga Kota Cirebon, karena selain isu elektoral ini yang kita potret adalah isu soal pengelolaan penyelenggaraan negara di Kota Cirebon. Jadi misalnya tingkat kepuasan terhadap jalannya praktek penyelenggaraan negara, misalnya dari segi administratif, iktp, adminduk lah, atau dari segi program, 3 prioritas program yang dulu dikampanyekan oleh wali kota. Lalu kemudian ada isu lingkungan yang paling dekat dengan mereka, misalnya soal irigasi, soal drainase, soal lalu lintas, soal polusi, itu juga dipotret. Tapi tentu kita fokus hari ini pembahasannya pada isu elektoral, dan semoga bulan depan atau kapanpun nanti kita juga inginnya kemudian ada mendiskusikan dengan stakeholder terkait, misalnya dari DPRD, karena yang kita lihat tren nyalek itu trennya menawarkan sesuatu yang artifisial dan nggak ada sangkut pautnya dengan kepentingan warga negara. Misalnya, ayo pilih saya, nanti saya bangun jalan, ayo pilih saya, nanti saya bangun sekolah, atau nanti ada sekolah gratis. Pertanyaan, lu mau nyalek apa mau jadi eksekutif? Tugas eksekutif dan fungsi tugas dia nanti sebagai legislatif aja dia nggak paham bagaimana kemudian dia akan merealisasikan program-programnya gitu loh. Artinya ya kamu sebagai calon legislatif yang nawarkan satu peraturan yang berdampak secara jangka panjang, perda misalnya perda anti kekerasan terhadap perempuan dan anak misalnya, atau perda larangan melakukan bullying misalnya. Itu kan real dan berdampak panjang, nggak cuma 5-10 tahun. Dan kalau perda itu masih ada sebagai satu punya kekuatan hukum, tentu akan punya dampak yang sistematis terhadap masyarakat kan. Begitu juga yang caleg nasional, jadi sama polanya sama yang kita temui dan kita ingin cek di lapangan tadi. Caleg dari DPR RI nawarin lagi-lagi desa ini, kalau dapil ini kalau saya terpilih jalannya akan bagus. Padahal dia ada isu strategis yang lebih bisa dia jangkau, misalnya bagaimana membuat satu peraturan undang-undang yang menghentikan praktek perbudakan manusia, misalnya human slavery. Jadi
dia merancang satu program prolegnas yang kemudian merespon isu-isu soal TKI misalnya. Dan itu kan dampaknya sampai sepanjang undang-undang ini berlaku dan ditetapkan kan. Dan itu tapi itu tidak muncul di kepala yang kita lihat, di kepala para caleg kita yang terhormat itu. Dan itu ingin kita lihat di persepsi anak mudanya bagaimana. Dan ya fantastis, katanya nanti tentu akan kita diskusikan di lain kesempatan, fokus pada sebenarnya pengelolaan penyelenggaraan negara di level Kota Cirebon. Jadi itu sih, jadi sedikit soal ini juga latar belakangnya sebenarnya awalnya iseng karena 2-3 kali kita bikin kelas riset dengan Mas Aska, dengan beberapa teman di Sofi. Kelas riset diskusi pertemuan 3 kali, tapi kita evaluasi sepertinya harus ada produk gitu loh. Jadi kita nggak bisa cuma diskusi ketemu lalu hilang, masuk telinga kanan keluar telinga kanan lagi, tapi tidak punya produk yang ini kemudian bisa didiskusikan di publik dan semoga punya dampak ya minimal kecil, tapi punya dampak. Dan itu kemudian kita iseng lanjutkan gitu loh. Isengnya saja teman-teman sudah menghasilkan satu produk yang bisa dibaca. Bagaimana kalau ini dilakukan secara serius? Ya kan? Itu aja sih. Jadi saya pribadi berterima kasih pada beberapa kawan yang terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung, seperti para teman-teman di Sofi dulu, walaupun mereka sudah menjadi manusia yang merdeka, tentu kita nggak bisa lewatkan mereka sebagai orang yang punya kapasitas di bidang ini. Itu sih. Terima kasih. Mungkin kepada dua narasumber kita, saya persilakan untuk menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan sekaligus closing statement. Saya mulai dari pertanyaan Mas Fikri soal maknanya apa soal menolak politisasi agama ya. Tadi hasil temuan risetnya bahwa banyak anak muda yang menolak politisasi agama kan, maknanya apa? Sebenarnya maknanya yang lebih tahu sih kita itu. Enggak. Ini kalau saya lihat memang kalau itu datanya benar-benar mencerminkan realita ya, terlepas dari perdebatan soal metodologi gitu, itu sampelnya Ikut-ikutan sudah memenuhi belum kriteria pemilihan sampel kayak gitu misalkan. Terus jangan-jangan itu selection bias, ada bias di situ. Terlepas dari persoalan itu ya sangat mengembirakan kalau memang mereka menolak soal politisasi agama. Jangan-jangan mereka lebih senang isunya itu soal isu-isu berbasis hobi gitu atau berbasis apa. Dan sayangnya kan di survei itu nggak ditanyakan kan soal preferensi politik, apakah pemimpin itu harus agama dengan mereka atau boleh nggak non muslim jadi wali kota Cirebon gitu, langsung menohok gitu kan, boleh nggak, apakah Anda setuju misalkan LGBT jadi anggota DPRD gitu kan. Yang ditanyakan langsung umum saja, apakah Anda setuju atau tidak setuju soal politisasi agama. Nggak ada breakdown, harusnya kan di breakdown. Apa sih yang dimaksud dengan politisasi agama itu? Lebih di breakdown. Oh, politisasi agama itu kita mulai dari tahapan preferensi dia soal pilihan politik yang terkait dengan identitas keagamaan dong, muslim, non muslim dan sebagainya. Terus atau tanyakan aja bagaimana pandangan Anda soal kasus Ahok, gitu aja secara spesifik. Kalau ini kan masih abstrak, politisasi agama, jangan-jangan masih definisinya berbeda-beda. Kalau spesifik kan jelas kan, spesifik jelas. Apakah Anda setuju kasus politisasi agama Pilkada DKI Jakarta Ahok gitu? Itu lebih spesifik. Yang dimaksud dengan politisasi agama adalah kasus Ahok. Jangan-jangan ini karena nggak spesifik, jadi ya siapapun saya kira nggak ada yang mau gitu. Tapi kan kalau kasus Ahok kan ada pertimbangan. Oh, Ahok telah
isunya kan menodai agama segala macam kan, dipelintir segala macam kan. Itu yang dimaksud dengan politisasi. Tinggal nanti dijelasin aja kenapa Anda mengambil